Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang rumus setengah sudut pada sinus dan kosinus. Nah, sebelum kita belajar mengenai cara menurunkan rumus setengah sudut pada sinus dan kosinus, kita akan belajar sedikit terlebih dahulu mengenai materi yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Jadi materi yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah tentang trigonometri dan kuadran-kuadrannya, sehingga dalam menentukan rumus setengah sudut pada sinus dan kosinus, kita tidak akan mengalami kendala seperti dengan penggunaan positif ataupun negatif. Oke, langsung ke pembahasan yang pertama. Rumus setengah sudut pada sinus, yaitu rumusnya sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 2, di mana nilai sinus akan selalu bernilai positif pada kuadran 2 dan 1, sehingga untuk kuadran 3 dan 4 nilai sinus akan bernilai negatif. Dan untuk pembuktiannya yaitu untuk menentukan nilai dari sin setengah alfa, kita dapat menurunkannya dari rumus cos 2 alfa, yaitu kita misalkan sudut A sama dengan setengah alfa, sehingga rumus cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. 2 sin kuadrat A sama dengan 1 min cos 2A. Sin kuadrat A sama dengan 1 min cos 2A per 2. Kemudian kita kembali lagi bahwa kita menyesalkan bahwa A sama dengan setengah A, sehingga sudut yang tadinya A kita ganti menjadi setengah A. Jadi kita temukan rumus sin setengah A sama dengan plus minus dari akar 1 min cos alfa per 2. Soal bisa dibaca sendiri ya. Dan untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang menurunkan rumus setengah sudut pada kosinus. Caranya hampir sama dengan yang mencari rumus setengah sudut pada sinus, bahwa cos setengah alfa sama dengan plus minus akar dari 1 plus cos alfa per 2, di mana nilai kosinus ini akan bernilai positif pada kuadran 1 dan 4, sedangkan untuk kuadran 3 dan 2 akan bernilai negatif. Berikut untuk pembuktian rumusnya. Untuk menentukan nilai dari cos setengah alfa, kita dapat menurunkan dari rumus cos 2A, yaitu kita misalkan sudut A sama dengan setengah alfa. Kemudian kita tahu bahwa rumus cos 2 alfa yaitu sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Kemudian 2 cos kuadrat A sama dengan min satunya kita pindah ke ruas yang lainnya menjadi 1 plus cos 2A, sehingga kita dapat nilai cos kuadrat A sama dengan 1 plus cos 2A per 2. Sehingga untuk nilai cos A yaitu sama dengan plus minus akar dari 1 plus cos 2A per 2. Nah, sebelumnya kita sudah mengisahkan bahwa A sama dengan setengah A, sehingga kita substitusikan sudutnya menjadi cos setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 plus cos alfa per 2. Sehingga kita dapatkan rumus cos setengah alfa sama dengan plus minus akar dari 1 plus cos alfa per 2. Untuk contoh soal bisa dipelajari sendiri. Jika sudah diketahui nilainya, maka kita tinggal tulis rumus, kemudian kita substitusikan nilainya yang sudah kita temukan terlebih dahulu. Oke, untuk yang ketiga yaitu kita akan belajar mengenai rumus setengah sudut pada tangan. Nah, kita tahu bahwa tangan itu adalah sinus per kosinus. Jadi jika kita sudah mengetahui nilai sinus setengah alfa dan cos setengah alfa, maka kita dapat menentukan rumus setengah sudut pada tangan. Oke, langsung ke rumusnya. Ini untuk pembuktiannya, untuk menentukan nilai dari tan alfa per 2, maka kita bisa menggunakan nilai dari sinus dan kosinus yang sebelumnya telah kita dapatkan rumusnya. Bahwa tan setengah alfa sama dengan sin setengah alfa per cos setengah alfa sama dengan akar dari 1 min cos alfa per 2 per akar dari 1 plus cos alfa per 2. Sehingga kita dapatkan rumus tan setengah alfa sama dengan akar dari 1 min cos alfa per
akar 1 plus cos alfa. Kemudian ada contoh soal. Nah, kita tahu bahwa rumus tangan alfa per 2 yaitu sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per akar 1 plus cos alfa. Nah, kita ketahui bahwa cos alfa sama dengan min setengah, maka kita substitusikan nilai cos A ke rumus tersebut sehingga kita dapat nilai dari tan A per 2 yaitu plus minus akar 3. Kemudian ada latihan soal. Nah, setelah kita mempelajari cara menentukan rumus tengah sudut pada sinus, kosinus, dan tangen untuk meningkatkan pemahaman kita tentang materi tersebut, maka kita bisa dengan berlatih soal. Berikut ada 10 soal, nanti bisa dikerjakan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin bisa kita simpulkan bahwa untuk rumus sin setengah alfa yaitu sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 2, sedangkan untuk cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2, sehingga untuk rumus tangen setengah alfa yaitu sama saja dengan sin setengah alfa per cos setengah alfa. Kemudian kita perlu ingat kembali bahwa untuk nilai sinus, kosinus, dan tangen akan berbeda pada kuadran tertentu, yaitu pada saat kuadran 1 maka nilainya semua positif, dan untuk kuadran 2 hanya sinus yang positif, dan untuk kuadran 3 yang positif hanya tangen, dan untuk yang kuadran 4 adalah hanya kosinus. Oke, sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.